Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel. Makasih ya, entah ini tuh video yang keberapa, tapi sejauh ini kalian masih support aku. Dan alhamdulillah sekarang subscriber aku udah bertambah. Pokoknya aku mau ngucapin makasih banget. Terus di sini aku mau lanjut beresin kontrakan. Tadi udah aku lepasin spraynya soalnya udah kotor banget. Dan sebelum beres-beres, ini tuh anak aku mau main di luar dulu. Pokoknya alhamdulillah sekarang anak aku tuh udah 2 tahun dan gemes banget karena udah mulai banyak banget bisanya. Semoga sehat terus ya. Ini tuh suasana depan kontrakan aku, jadi nggak ada orang gitu karena kebanyakan di sini tuh pekerja. Jadi yang cuma ibu rumah tangga punya anak tuh kayaknya aku doang gitu ya teman-teman. Jadi udah deh, anak aku tuh mainnya nggak ada temennya. Dan kalian apa kabar nih? Semoga sehat terus ya. Semoga jalanin hari-harinya sebagai ibu rumah tangga itu makin semangat. Semoga apa yang kita lakukan itu menjadi ladang pahala nantinya. Amin. Nah, di sini jadi aku mau beresin mainan anak aku. Aku selalu ngebiasain ke anak aku untuk bantuin ya teman-teman aku yang minta bantuan gitu. Nggak lupa kalau kita minta tolong ke anak atau mau ngebiasain anak, kita tuh harus ngelakuin juga gitu, harus nyontoin ya teman-teman. Jadi jangan cuma nyuruh aja, nanti anaknya tuh jadi merasa kalau dia cuma disuruh-suruh. Beda kalau kita tuh ngerjainnya sama-sama kayak gini, jadi dia pasti lebih semangat. Sambil kita nanya ini warna apa, ini bentuk apa, nanti dia tuh jadi seneng gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh udah ngepek ke anak aku. Jadi kalau habis mainan, anak aku tuh aku biasain untuk beres-beres. Setiap pulang dari mana gitu, nanti sandalnya tuh diberesin sendiri sama dia teman-teman. Nanti ditaruh tempatnya. Kalau ada habis jajan, nanti sampahnya tuh dibuang sendiri ke tempat sampah. Dan langsung aja ya teman-teman, aku mau bagiin tips bagaimana hidup dengan sederhana atau menyederhanakan hidup. Insya Allah kalau hidup dengan sederhana aja, dengan apa adanya, tanpa harus ribet-ribet, tanpa harus mengikuti apa kata orang lain, tanpa harus mengikuti gaya orang lain, bergayalah sesuai kemampuan kita, bergayalah sesuai isi dompet kita. Insya Allah hidupnya tuh bakal terasa lebih bahagia, lebih nyaman, gak banyak beban ya teman-teman. Jadi untuk tips yang pertama yaitu bagaimana hidup dengan sederhana, dengan nyaman dan bahagia, dimulai dari dimulai dari rumah yang rapih dan bersih ya teman-teman. Jadi, kalau kita ngejalanin hari ini, diawali dengan rumah yang udah rapi, udah bersih, pasti kita ngejalaninnya tuh bahagia ya teman-teman. Beda sama kalau ngelihat rumah yang berantakan, yang masih berantakan, pasti kita tuh ngejalanin harinya tuh jadi males ya teman-teman. Jadi sebel aja gitu, kayak jadi beban buat kita. Dan pasti sebagian dari kalian tuh tahu ya kalau kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan gunakanlah barang-barang atau perabotan rumah tangga di rumah kita sebutuhnya aja ya teman-teman. Kalau emang nih udah terlanjur banyak banget perabotan rumah tangga di rumah kita, sampai-sampai rumah tuh terasa lebih sempit, jadi nggak beraturan kayak gitu. Kita bisa pilih nih beberapa barang yang emang udah kita nggak pakai atau kita nggak butuhin. Kalau memang masih layak dan bisa dijual, kita bisa jual lagi. Nantinya uangnya kita bisa beli barang yang emang kita butuhin kita, atau uangnya bisa kita pakai untuk kebutuhan lain, untuk menabung dan lain sebagainya. Atau nih barangnya bisa kita kasih ke saudara atau ke tetangga kita, itu akan menjadi nilai yang lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, kalau emang kita nih lagi pengen banget satu barang, atau kita emang udah butuh banget sama barang itu, tapi kita belum ada uangnya, lebih baik kita ya udahlah ya, kita nabung dulu atau kita sabar dulu sampai ada uangnya. Kecuali kalau emang ada satu barang atau perabotan rumah tangga yang emang udah kita butuhin banget dan udah harus dibeli tapi uangnya belum ada, kita bisa kok dengan cara cicil, tapi cobalah usahakan cicil itu dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai bunga atau keuntungannya itu lebih tinggi daripada harga aslinya, kayak gitu nanti jatuhnya jadi riba ya teman-teman. Terus
ya udah kalau mau cicil barang tuh jangan terlalu banyak, minimal satu aja atau dua gitu, sesuai kemampuan kita nanti membayarnya, jangan sampai nantinya tuh jadi beban untuk kita sama keluarga kita gitu. Pokoknya semakin sedikit barang yang kita punya di rumah kita itu semakin sedikit yang kita bersihkan dan semakin sedikit juga tanggung jawabnya. Dan untuk tips selanjutnya, singkirkan pikiran buruk yang akan merusak mental kita. Contohnya dengan tidak memikirkan masa lalu, tidak menyesali terus-menerus, mencoba mengikhlaskan sesuatu yang telah hilang dari hidup kita atau tidak menjadi milik kita gitu ya teman-teman. Misalkan nih kita punya satu barang yang emang kita sayang banget dan emang kita butuh sama barang itu, terus tiba-tiba hilang gitu tanpa tahu siapa orangnya. Sampai-sampai kadang kepikiran terus ya, ya udah coba ikhlasin aja, semoga kedepannya ada rezeki yang lebih baik, semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Dan mungkin kita pernah punya masa lalu yang bikin hati kita tuh terus nggak tenang, jadi kalau inget tuh bikin nangis, bikin kepikiran kayak gitu ya teman-teman. Ya udah kita coba ikhlasin aja. Mungkin aku atau beberapa dari kalian pernah ngalamin hal-hal tersebut sampai-sampai susah banget rasanya buat ikhlas dan akhirnya memutuskan untuk belajar, ya udah ikhlas aja gitu. Dan emang semuanya tuh butuh waktu, dan waktunya itu emang kadang tuh nggak mudah gitu, nggak cepat ya teman-teman. Tapi setelah kita udah mulai ikhlas, rasanya tuh hidup jadi lebih tenang dan bahagia. Terus jangan juga cari tahu sesuatu yang emang nggak harus kita tahu, nggak penting buat hidup kita gitu. Dan pokoknya banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, dengan apa yang kita miliki hari ini, dengan siapa kita hidup hari ini. Karena dengan semakin banyak kita bersyukur, maka insya Allah akan terasa lebih nikmat hidup kita, akan lebih nyaman, pokoknya bakal ngerasa lebih tenang dan gak banyak beban gitu ya teman-teman. Pokoknya hidup itu jangan terlalu banyak ngelihat ke atas, nantinya bakal jadi beban di hidup kita. Dan lebih baik itu banyak melihat ke bawah. Hari ini kita sehat nih, mungkin di luar sana tuh banyak yang gak seberuntung kita. Mungkin di luar sana ada beberapa orang yang sedang diberi ujian sama Allah, yang hari ini tuh lagi berjuang di rumah sakit. Pokoknya jangan lupa untuk banyak-banyak bersyukur. Dan singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup kita, orang-orang yang nantinya bakal membawa dampak buruk di hidup dan keseharian kita. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar mengatakan tidak dengan ramah, pilih-pilih orang di sekitar kita, jaga hubungan dengan orang yang membuat kita maju dan semangat, dan tinggalkan mereka yang membuat kita mundur, hancur, tidak semangat. Kalian tahu pasti ya bahwa orang-orang yang paling berdampak dalam hidup kita itu orang-orang terdekat kita. Jadi pandai-pandailah dalam memilih pertemanan. Dan untuk tips yang selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup dengan sederhana atau menyederhanakan hidup supaya lebih baik, supaya lebih bahagia dan lebih tenang, tidak banyak beban, yaitu dengan bergayalah sesuai kemampuan kita. Dewasa itu ketika kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang jelas. Pokoknya kalau mau nurutin nih semua keinginan kita itu banyak banget ya teman-teman. Apalagi sekarang banyak banget aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cepat. Tapi ingat ya, jangan sampai semua keinginan kita itu nantinya bakal jadi beban gitu ya teman-teman. Dan jangan sampai hanya karena ingin dilihat mewah, dilihat wah, dan dilihat lebih baik atau lebih segalanya daripada orang lain, jangan sampai hanya karena ingin kita menyombongkan diri, sampai-sampai kita tuh mengeluarkan banyak dana yang emang kita nggak butuh-butuh banget. Takutnya nanti itu akan jadi beban di hidup kita. Atau nih, takutnya nanti kita malah jadi lebih banyak hutang daripada pendapatan. Semoga kita nggak termasuk orang-orang tersebut ya teman-teman. Dan bagaimanapun hidup yang kita jalanin, nantinya tuh kita yang akan modalin, kita yang tahu bagaimana alur ceritanya, dan kita yang jalanin. Kalaupun nanti kita punya masalah di hidup kita atau punya ujian dalam hidup kita, itu tuh cuma kita yang bisa tanggung jawab dan keluarga kita, bukan mereka yang banyak komentar di hidup kita. Dan untuk tips yang selanjutnya yaitu ambil kendali atas waktu kita. Pandai-pandailah mengatur waktu kita minimal dalam satu hari. Mungkin kalau di dalam kerja ya, kita kerja sama orang lain dalam 1 minggu minimal ya,
kita udah tahu nih kapan kita harus masuk kerja, apa aja yang harus kita kerjain, kapan kita harus pulang kerja, kayak gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita di rumah aja, kalau kita bisa ngatur waktu kita sendiri, itu insya Allah bakal terasa lebih bahagia, lebih nyaman, dan pastinya kita jadi lebih tenang ya teman-teman. Misalkan nih, kapan waktu kita harus bangun pagi, kapan kita harus ibadah, kapan harus ngerjain kerjaan rumah, kapan harus bermain dengan keluarga, dengan anak, kapan harus jalan-jalan, dan yang terpenting itu kapan waktu kita untuk istirahat dan menyenangkan diri sendiri, menjaga kewarasan diri setelah satu hari itu banyak banget aktivitas, setelah satu hari itu banyak banget pekerjaan. Jangan sampai nih kita udah capek banget, masih banyak aja pekerjaan. Pokoknya kalau waktunya udah teratur, pasti deh kita itu kebagian waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Tapi jujur, aku juga masih kesulitan sih teman-teman untuk atur waktu, apalagi untuk orang-orang yang punya anak kecil kayak aku. Kadang anak kecil tuh nggak selamanya anteng, nggak selamanya hatinya tenang, ada beberapa waktu dimana dia rewel, dimana dia nggak mau ditinggal. Akhirnya banyak banget pekerjaan yang tertunda dan nggak kebagian waktu kita untuk istirahat. Pokoknya tetap semangat jalanin hari-hari, jangan pernah menyerah untuk lebih baik. Semoga semua yang kita kerjakan itu jadi ladang pahala, semoga esok hari kita lebih bahagia. Dan segitu dulu ya teman-teman tips dari aku, semoga bermanfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Klik juga bagian deskripsi, di sana banyak media sosial aku lainnya. Dan wassalamualaikum.